Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi untuk anak bangsa Indonesia. Oke, hari ini kita bertemu dengan Kak Wawat ya. Sebelumnya, di sini jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya. Oke, kita langsung aja. Pada hari ini kita akan membahas tentang literasi dan contoh literasinya. Di sini, literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan membangun komunikasi. Membaca salah satunya kegiatan dalam berliterasi. Nah, untuk itu, Kak Wawat mempunyai kumpulan cerita tentang persahabatan hewan dan tumbuhan. Ini karya dari Anissa Widiarti, tahun terbitnya yaitu pada tahun 2018. Oke, sekarang Kak Wawat akan bercerita ya. Sebelum bercerita, nah, di sini ada yang tahu tidak apa itu simbiosis? Nah, di sini dijelaskan di dalam hidup ini tentu kita tidak bisa hidup sendiri, semua orang akan saling membutuhkan satu sama lainnya. Dan hubungan ini tidak hanya terjadi pada manusia saja, melainkan pada hewan dan tumbuhan pun saling membutuhkan satu sama lain. Uniknya, hewan dan tumbuhan, hubungan tersebut terjadi karena antara dua spesies atau dua jenis yang berbeda. Hubungan antara dua makhluk hidup seperti itu disebut dengan simbiosis, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu sim yang berarti dengan dan biosis yang berarti kehidupan. Nah, sebelum ke cerita, sebaiknya kita mengucapkan berdoa dulu, yaitu mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, di sini Kak Wawat akan bercerita mengenai ulat yang rakus. Di suatu taman, pohon-pohon bunga tampak ceria. Bagaimana tidak? Bunga-bunga mereka sedang mekar dengan indah. Bau harumnya pun mengundang lebah dan kupu-kupu untuk datang. Namun, di antara keindahan dan keceriaan itu, ada satu pohon yang tampak lesu. Ia adalah bunga sepatu. Meskipun ia berusaha tersenyum, daun-daunnya yang bolong tak bisa menyembunyikan kelesuannya. "Kenapa daun-daunmu sampai bolong seperti itu, sepatu?" tanya bunga dahlia dengan iba. "Ulat memakan daun-daunku," jawab bunga sepatu. "Ulat? Oh, makhluk jelek itu ya?" tanya bunga dahlia sambil menggerakkan rantingnya ke arah ulat. Bunga sepatu mengangguk. "Iya, dia yang memakan daun-daunku." Seharusnya kamu mengusirnya, sepatu," usul bunga mawar. "Kalau aku sudah sejak awal menolak saat ia ingin tinggal di pohonku," kata bunga melati. Mendengar itu, ulat pun merasa bersalah. "Maafkan aku ya, makanku memang banyak." "Kamu rakus sih," kata bunga anggrek. "Lihat tuh, daun bunga sepatu sampai bolong semua." "Mau bagaimana lagi? Aku memang harus makan yang banyak untuk persiapan saat berpuasa nanti," kata ulat. Memang kamu tak tahu berterima kasih. Sudah diperbolehkan tinggal, malah memakan semua daun bunga sepatu," kata bunga dahlia dengan sebal. Ulat pun semakin sedih. Sudah, gak apa-apa kok," kata bunga sepatu. "Kasihan dia kalau tidak ada pohon yang mengizinkannya untuk tinggal." "Iya, tapi setelah diizinkan tinggal, dia malah merugikan kamu kan?" kata bunga mawar ketus. "Iya sih," kata bunga sepatu, sedih sambil memandangi daun-daunnya.
Sepatu? Aku nggak akan lama lagi kok. Mumpung di pohonmu, besok aku akan berusaha berpuasa lama, kata ulat sambil memandangi bunga sepatu. Oh, bagus kalau begitu, timpal bunga melati. Tapi aku masih harus menumpang di bawah daunmu saat aku berpuasa. Boleh kan sepatu? Bunga sepatu mengangguk. Boleh saja. Semoga setelah ini daun-daunku bisa kembali sehat. Benar saja, keesokan harinya ulat tak lagi memakan daun-daun bunga sepatu. Ulat menghilang. Sebenarnya tidak menghilang sih. Ia berada di dalam rumah khusus yang disebut kepompong. Selama berpuasa, ulat akan terus berada di dalam kepompong. Hari terus berlalu. Daun-daun bunga sepatu mulai kembali sehat. Tiba-tiba, kepompong milik ulat terbuka. Lalu dari dalamnya muncul satu makhluk bersayap indah sekali. Tentu saja bunga sepatu sangat terkejut melihatnya. Kamu kan kupu-kupu, kok kamu keluar dari kepompong? Kemana ulat? Apa kamu makannya? Tanya bunga sepatu. Kupu-kupu tersenyum. Akulah ulat yang sudah berubah wujud menjadi kupu-kupu. Terima kasih ya sepatu, karena selama ini kamu telah mengizinkanku tinggal di pohonmu. Sekarang giliranku yang membuatmu melakukan penyerbukan. Oh, aku senang sekali mendengarnya, ucap bunga sepatu dengan tulus. Bunga-bunga yang lain pun ikut senang. Namun, tentu ulatlah yang paling bahagia dengan perubahan dirinya. Oke, di sini kakak akan membacakan fakta dari cerita ulat yang rakus. Faktanya yaitu, persahabatan antara ulat dan bunga sepatu hanya menguntungkan bagi si ulat, sebab ia mendapat tempat tinggal dan juga makanan. Ulat memakan daun tumbuhan yang ditumpanginya. Tentu saja hal ini sangat merugikan bagi bunga sepatu. Daun-daunnya bolong dimakan oleh ulat. Hubungan seperti ini disebut dengan simbiosis parasitisme. Sebab hubungan ini disebut hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya. Oke, mungkin ini yang bisa kakak sampaikan. Semoga ceritanya bermanfaat. Jangan lupa untuk terus berliterasi ya. Selamat Hari Literasi. Salam literasi untuk anak bangsa Indonesia. Jangan lupa jadikan hari-harimu untuk membaca sebuah buku atau menyimpulkan sebuah berita atau informasi secara baik. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.